Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Sanur, NIM L0112111033. Saya dari kelas Ekologi Populasi A. Baik, saya di sini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Ekologi Populasi Tuna Sirip Biru. Baik, di mana tuna sirip biru ini merupakan sumber daya perikanan penting di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Spesies ini telah dianggap dieksploitasi secara berlebihan sejak tahun 1980-an, di mana spesies ini pun di era sekarang mencakup yang namanya kepunahan. Sehingga ikan tuna sirip biru ini masuk ke dalam hewan yang dilindungi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kematangan seksual sirip tuna biru, di mana upaya pertama untuk menentukan ukuran kematangan seksual tuna sirip biru betina Atlantik Timur dengan menggunakan metode berdasarkan elaborasi statistik, data yang berasal dari analisis histologis. Penggunaan genotipe telah memungkinkan karakterisasi dan pemetaan genetik serta studi tentang identifikasi kawanan, genetika populasi, evolusi, spesiasi, dan invasi ekologi, serta penilaian gonad, jenis kelamin dan identifikasi, nutrisi, penanda, biologis penyakit, dan analisis kuantitatif. Memetakan lokus sifat untuk seleksi berbantuan penanda dalam perikanan dan aquaculture. Untuk variasi genetik dan fungsi biologis pada skala genom. Hubungan antara variasi genetik dan fungsi biologis pada skala genom diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang mendasar mengenai biologi, evolusi, dan patofisiologi manusia dan spesies lain. Untuk ada pun penjelasan tentang genotip. Genotip adalah proses menentukan polimerisme di antara rangkaian nukleotida individu menggunakan pengujian biologis dan membandingkannya dengan rangkaian individu lain atau rangkaian referensi. Selanjutnya itu penggunaan DNA lingkungan. Yang ada di lingkungan perairan atau darat telah diusulkan sebagai alat yang berpotensi ampuh untuk pemantauan non-invasif terhadap ikan oleh WVD. Jika dibandingkan dengan metode survei konvensional, teknologi ini tampak efisien, tidak merusak, dan tidak selektif. Penggunaan eDNA pertama untuk deteksi organisme mikrobial adalah untuk mengidentifikasi keberadaan katak Amerika pada tahun 2008 dan pada tahun 2012 analisis metabokoding eDNA pertama digunakan untuk mencatat keanekaragaman hayati ikan laut. Pendekatan metabokoding eDNA melibatkan amplifikasi PCR dari rangkaian berkode pendek dari eDNA diikuti dengan penggunaan teknologi hydrophilic sequence atau HTS pada tahun 2016. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan tentang metode pertumbuhan menggambarkan perubahan panjang atau berat badan sebagai fungsi usia, di mana kurva pertumbuhan tuna mempunyai bentuk yang berbeda, mulai dari kurva pertumbuhan von Bertalanffy yang relatif sederhana, sirip biru Atlantik atau tuna
rekod hingga kurva pertumbuhan 2 atau 3 bait yang lebih kompleks, sirip kuning, mata besar, cakalang, tuna sirip biru selatan. Untuk pertumbuhan individu merupakan proses biologis mendasar dalam dinamika populasi, dan sebagai besar modul dinamika populasi untuk menilai dan mengelola populasi ikan didasarkan pada usia. Meskipun beberapa ikan mempunyai umur yang relatif pendek, sebagian besar mempunyai umur lebih dari 1 tahun, dan banyak yang mempunyai umur lebih dari 20 tahun, menekankan pentingnya memperkirakan usia dan pertumbuhan mereka. Untuk model pertumbuhan digunakan dalam penilaian stok untuk mengubah ukuran panjang tangkap menjadi ukuran umur dan jumlah metode berdasarkan populasi dan sejarah penangkapan ikan pada waktunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.